Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya tutor Sarah kalian. Untuk minggu kelima ini kita akan bahas literasi data dan pemodelan usaha. Baiklah, agenda minggu ini tentang review dan konsep. Review dan konsep ada tiga. Pertama, kilas balik data pasar atau minggu ke-1. Kedua, mengapa konsep matang sebelum dihitung. Ketiga, pentingnya identitas digital. Dan selanjutnya, praktek dan workshop. Nah, yang pertama, merancang nama usaha yang menjual. Kedua, mendefinisi produk versus solusi. Yang ketiga, memetakan target pasar atau segmentasi. Untuk minggu pertama, kita akan mereview dari data lapangan menuju ide bisnis. Nah, di sini kita akan bahas refleksi data pasar. Minggu lalu kita telah melakukan survei kecil ke warung dan UMKM sekitar. Yang pertama, temuan data, yaitu ada hubungan antara modal awal dan keuntungan harian atau korelasi. Kedua, realita, yaitu tidak semua bisnis ramai setiap hari. Dan ketiga, kunci. Sebelum kita menghitung regresi linear, untuk prediksi kita harus memastikan fondasi bisnisnya yang kuat. Baiklah, di modul 1 ada nama usaha, membangun identifikasi brand yang kuat. Di sini ada 3 aturan emas nama usaha. Yang pertama, unik, berbeda dari pesaing. Jangan gunakan nama yang pesannya seperti berkah tanpa tambahan identitas khusus. Dan kedua, mudah diingat, yaitu hindari ejaan yang rumit. Maksimalkan 3 suku kata agar mudah diucapkan dan ditulis konsumen. Yang ketiga, relevan. Namun, nama harus mencerminkan produk atau nilai tambah. Contoh, kopi kenangan atau emosional versus bengkel kilat atau fungsional. Selanjutnya yaitu literasi data dan pemodelan usaha. Baiklah, kita cek ketersediaan digital. Sebagian BKMBM Go Digital, nama usaha Anda harus eksis di internet. Nah, yang pertama ini ada Instagram atau TikTok. Apakah username masih tersedia? Hindari terlalu banyak angka atau garis bawah. Yang kedua, Google Maps. Nah, apakah nama ini sudah ada di lokasi sekitar Pagar Dewa? Yang ketiga, Marketplace. Cek Shopee atau Tokopedia, apakah sudah ada toko besar dengan nama sama? Di sini ada studi kasus branding. Lihat bagaimana kedai kopi modern membuat logo dan nama yang simpel namun elegan. Sebuah nama yang baik bisa meningkatkan nilai jual produk hingga 30% lebih mahal dibanding produk tanpa brand yang jelas. Apakah nama usaha Anda sudah memberikan kesan mahal? Baiklah, kita lanjut ke modul 2 tentang definisi produk. Baiklah, di sini ada filosofi produk, yaitu orang tidak membeli bor ukuran 6 mm. Mereka membeli lubang ukuran 6 mm, membeli lubang fitur. Nah, di sini ada perbedaan fitur dan manfaat. Fitur ada 3. Pertama, keripik ini pedas level 10. Kedua, laundry kami pakai 3 mesin. Ketiga, bengkel buka sampai malam. Sedangkan manfaat atau apa untungnya? Yang pertama, tantangan pedas yang bikin melek. Tantangan pedas yang bikin melek. Kedua, pakaian bersih dan wangi dalam 3 jam. Yang ketiga, solusi darurat saat motor mogok malam hari. Di sini ada 2 jenis produk usaha. Yang pertama, barang. Nah, makanan, contohnya makanan, kerajinan, pakaian, fokus pada kemasan dan kualitas fisik. Sedangkan jasa atau service, contohnya laundry, bengkel, potong rambut, fokus pada pelayanan dan kepercayaan. Baiklah, di sini ada USP, artinya adalah alasan mengapa orang membeli dari Anda, bukan dari tetangga sebelah. Yang pertama, harga. Mungkin harga Anda lebih murah, harga penjual Anda lebih murah. Yang kedua, kualitas. Mungkin lebih enak dan awet. Yang ketiga, layanan. Antar jemput gratis. Yang keempat, yaitu niche, khusus ukuran jumbo atau spesialisasi.
Di sini ada matematika bisnis atau siklus produk. Setiap produk memiliki masa hidup yang bisa dimodelkan dengan kurva fungsi atau semester ini kita belajar fungsi. Yang pertama itu perkenalan, kedua pertumbuhan, ketiga kematangan, keempat penurunan. Baiklah, kita akan lanjut ke modul ketiga yaitu tentang target pasar. Segmentasi demografis, siapakah mereka? Data statistik dasar calon pelanggan Anda. Yang pertama, usia atau remaja, umurnya 15-20, kalau dewasa, umurnya dari 30 sampai 50 tahun. Sedangkan lokasi, warga Pagar Dewa, jaraknya radium 2 km, dan ekonomi menegakkan ke bawah atau ke atas. Di sini ada segmentasi psikografis, gaya hidup dan minat, lebih dalam dari sekedar umur. Apa yang mereka sukai? Contoh, warkop wifi. Targetnya pelajar yang butuh tempat pengiriman tugas. Dan perilaku, beli kopi murah dulu 1 menit. Dan ini ada mengetahui perilaku ini membantu kita menentukan fasilitas atau perlu colokan listrik banyak. Di sini ada perbandingan mass market dan niche market. Mass market yaitu umum. Nah, volume tinggi, market tips. Di sini ada contoh sembako, pulsa atau saingan banyak. Dan sini niche market yaitu volume rendah dan contoh kue ulang tahun, custom, reparasi iPhone atau spesifik. Baiklah, di sini ada peta jalan proyek kita dari minggu pertama sampai minggu keempat. Minggu pertama tentang survei data, minggu kedua tentang konsep dan nama, minggu ketiga hitungan, dan minggu keempat presentasi. Di sini ada aktivitas draft proposal. Baiklah, silakan duduk sesuai berkelompok, isi lembar kerja LK, konsep usaha Anda. Yang pertama, tentukan satu nama usaha, cek di global. Dan kedua, tuliskan satu produk utama dan USP-nya. Yang ketiga, siapa target spesifik Anda? Nah, siapa target spesifik Anda? Waktunya 30 menit. Baiklah, apakah ada pertanyaan teman-teman? Tugas rumah, matangkan konsep. Minggu depan kita mulai menghitung HPP dan keuntungannya ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.